Lur, kali ini saya lagi ditemanin sama Mas Eko. Mas Eko. Setelah tadi kita lihat sepenggal-sepenggal video keunikannya si siapa? Hasan Gacele. Hasan siapa? Hasan Gacele. Gacele. Gacele ini apa, Mas? Gacele ya apa ya, Om ya? Apa tuh? Ya, panggilan aja, sebutan aja, panggilan Gacele gitu. Oke, kalau diartiin susah, Om. susah diartiin. Mengsle lah. Mengsle. Hasan Mengsle. Ini kan kita lihat Hasan tuh kan beberapa pekan ini kan dia tuh kayaknya lagi naik ya Mas ya. Lagi senang-senangnya, terus apa kayak ada acara-acara campur sarian. Dia tuh suka tampil orangnya, emang Hasan ini nggak bisa diem ya Mas ya. Hiperaktif, Om. Hiperaktif Ya, dia. hiperaktif sekali. Ya, Oke. Nggak pernah diem. 1 menit tuh nggak bisa diem. Nggak bisa diem 1 menit tuh dia nggak bisa diem loh. Nah terus awal mulanya ini Hasan itu apa adiknya apa gimana nih sama Mas Eko itu apa gimana itu ceritanya kok bisa sama Mas Eko itu pripun itu gimana? Ya kita ya nggak ada hubungan apa-apa sebenarnya, Om. Kita tuh nggak ada hubungan keluarga, kita juga nggak ada kita di rumah juga jauh. Iya. Jadi awal mula itu ketemu sama adik saya. Sama adik saya yang pertama ketemu di jalan, entah gimana ketemunya saya juga nggak tahu kan. Ya. Terus si Hasan itu pengen main ke rumah ceritanya itu. Terus? Nah, pengen main ke rumah itu 1 minggu sebelum Lebaran. 1 minggu sebelum Lebaran. Lebaran kemarin ini tahun 2024 ini. 2004 Lebaran itu baru banget loh ya berarti ya. Baru 2 bulan, 3 bulan. 3 bulan ini. Jadi adiknya Mas Eko sendiri bertemu lah ya kan. Sama dia singkat cerita bertemu terus pengen dolan mriki dijak. Iya, kemarin diajak main ke rumah, terus sore diantar pulang kan. Sore diantar pulang. Terus Itu selang 1 hari itu telepon lagi suruh minta jemput. oh gitu. Mau main ke rumah sini lagi. Maunya ikut sama Mas Eko aja gitu. Bermalam sehari. Bermalam mau tadinya ikut sehari ya Terus yang kedua kan mau nginep 1 hari. Ya. Gitu. Udah nginep 1 hari di sini, antar pulang lagi. Gitu. Terus selang 1 hari itu telepon lagi suruh jemput lagi. Suruh jemput. Mau nginep 2 hari izinnya katanya. Nah, kan udah 3 hari sebelum Lebaran itu. Nginep 2 hari kan minta izin nginep 2 hari. Tapi ketika di malam takbiran itu diantar pulang udah nggak mau dia. Udah nggak mau. Udah nggak mau pulang, maunya di sini kan maunya gitu. di sini aja dia udah nggak mau pulang ya berarti si Hasan ini ya. Gitu. Oke. Terus teman-teman kan ada yang tarling itu pakai apa? Sound system besar kan. Oh ya yang jalan keliling-keliling itu ya. Terus Si Hasan ini tak ikutin suruh ikut tarling kan gitu. Tapi saya ini bilangin nanti kalau habis tarling ya udah nanti pulang Tawangsari kan gitu, balik lagi ke rumah. Ya udah masih mau masih jadi mau awalnya. habis takbiran itu langsung pulang Tawangsari. Besoknya Lebaran kan. Habis Lebaran tuh udah telepon lagi suruh jemput terus. Udah minta jemput terus sama adik saya itu. Berarti terus akhirnya dia di rumah Mas Eko sampai sekarang. Iya. Terus kemarin tuh ketika mau jemput dong kita Lebaran juga sibuk semua pada Lebaran kan. Jadi nggak ada yang nemenin, nggak ada yang jemput juga. Ya kita nggak bisa jemput gitu loh. Ya pada akhirnya katanya nih si Hasan di rumah itu ngamuk. Ngamuk? Iya ngamuk-ngamuk mau minta diantar sini kan gitu. Oke. Terus? Diantar sini ya terus
H+3 yang kemarin. H+3 Lebaran itu diantar sama bapak ibunya ke sini. Malah sama bapak ibunya. Ya, bapak ibunya. Berarti, kita ketemu keluarga kan gitu. Oke, berarti Hasan ini ada orang tua asli kandungnya ya. Iya, berarti di sini ngikut sama Mas Eko, dan mau nggak mau Mas Eko jadi kayak guru juga ya. Ngasuh ya kan, ngedidik dia juga. Ya sebenarnya kalau mendidik enggak sih, kita nggak berani kok mau mengarahkan anak orang itu, nggak berani gitu. Tapi sebetulnya Mas Eko tuh mau mendidik kan dalam arti kan luas, banyak. Iya. Kalau mungkin netizen ya kan teman-teman selalu taunya itu awalnya mungkin Hasan ini kan ngomongnya kasar, sama kalau dengar-dengar kemarin tuh ngelihat sebagian sepenggal beberapa ya mungkin ada videonya yang tahu juga kalau mungkin sama bapaknya juga berani. Kayak gitu-gitu. Iya, sama orang nggak ada yang ditakutin. Nggak ada yang ditakutin itu orangnya kan. Sebutannya kan Gendonya Tawangsari itu kan gitu. Gendonya Tawangsari. Siap-siap. Makanya dari situ kan tetap mau nggak mau, jadi kan Mas Eko juga sekarang mau nggak mau kan harus mendidik kan gitu loh. Jadi membuat lebih, maksudnya lebih benar, lebih baik. Kalau orang tuh, kamu tuh masih kecil gitu loh, jangan ngomong kasar gitu, apalagi sama orang tua kan. Paling kan ngasih tahu arahan kan di situ kan gitu loh. Ya berawal dari pertemuan pertama itu miris ya. Miris ya. Anak sekecil itu katakanlah kok ya parah kan gitu kan. Ya. Anak sekecil itu udah parah. Terus ya dari kemirisan itu ya mau nggak mau kita ini. Iya mau Pak. Iya. kita mencoba lah, kita bukannya kok terus bisa mengarahkan, bisa merubah seseorang, itu kita nggak berani ngeklaim ke situ kan. Cuma kita berproses untuk jadi lebih baik lagi, katakanlah. Terus kita juga kalau amanain yo gimana, orang tuanya kesini terus ya ini anak kayak gini, intinya kan gitu. Ya berharap bisa lebih baik kan dari sebelumnya kan gitu. Paling enggak udah bisa ngasih sedikit arahan yang benar kayak gitu kan, gitu ya kan. Jangan nakal ya kan, jangan ngomong kasar. Padahal udah ada niat untuk suruh ngebalikin aja ke kedua orang tuanya ya. Iya, maunya juga kita juga punya keluarga sendiri kan, sama adik-adik juga punya keluarga, punya anak semua. Iya, benar. Tapi ya maunya Hasan sendiri juga maunya di rumah ini mungkin merasa udah welcome, udah keluarga cocok ya kan. Udah nyaman mungkin di sini atau gimana. Sebenarnya juga nggak pernah kita manjain di sini tuh. Iya ya. Ya malah sering kita marahin kan. Kalau bicara kotor kita marah. Wah, ya itu. Kan? Nah, itu kan memberikan suatu ya kan arahan yang sedikit benar baik. Makanya mungkin buat netizen yang nggak tahu ya, apa teman-teman yang cuma bisanya wah anak ini anak kayak gitu-gitu. Itu ya kan hilangkan gitu loh. Itu belum tentu semuanya begitu. Itu masa lalu, kita juga pengen berproses, namanya proses kan. Orang nggak ada yang tahu ya. Nggak bisa berhenti di satu titik kan. Iya. Kita klaim bahwa anak ini kasar, anak ini jelek kan, kita nggak bisa. Nggak bisa. Perjalanan dia masih panjang kan. Iya, dan juga mungkin kita kan nggak tahu awalnya lingkungan ya kan. Itu yang kok kenapa sih anak ini dibiarkan atau gimana kan, kita nggak ada yang tahu ya kan. Mungkin ya kan, maaf mungkin kalau sekeliling ya kan, siapa yang biarin ya orang, kita juga memberitahu kalau jangan misu-misu, jangan ini ya. Mungkin kan balik lagi ke Hasannya, mungkin ngasih taunya itu kan harus lembut gitu ya kan, dengan nggak boleh kasar gitu. Kalau saya dari sudut pandang saya sih, sudut pandang saya tuh nggak mungkin lah ada orang tua yang menjerumuskan anaknya, bahkan nggak menginginkan anaknya seperti itu kan. Pasti nggak ada di dunia ini orang tua kan. Terus kalau dari segi anaknya sendiri, kalau saya bersudut pandang, anak kecil tuh taunya apa, atau dia itu misuh juga biasa kan Om. Dia nggak tahu sebenarnya kan. Nggak tahu. Misuh itu arahnya kemana kan nggak tahu. Dia itu nggak tahu. Oh ini dikatakan sama orang ini pas apa enggak, boleh apa enggak kan nggak tahu. Namanya anak kecil kan gitu. Cuma kalau yang misuh itu orang dewasa lah, itu dipertanyakan kan gitu. Kalau anak kecil sih ya wajar sebenarnya, dia nggak tahu. Cuma mungkin karena nanti ndak berpengaruh ke teman-teman yang lingkungannya, jadi dia juga kena ininya. Iya. Jadi mungkin kita juga nggak bisa langsung ngejudge Hasan itu jelek atau apa kan, nggak bisa. Harusnya ya itu tadi, balik lagi kalau ngasih tahu secara
lembut ini. Tapi kalau emang susah ya kita balik lagi ke lingkungannya ya kayaknya ya. Apa kasar keras itu kan kita nggak tahu juga itu mungkin ya di situ ya. Kita kasih pengertian lah sedikit. Jadi kan kalau dia ngerti ya pasti nggak akan miso kan gitu. Dia miso kan karena belum tahu miso itu oh jelek, oh itu dikatain ini nggak enak didengar kan nggak tahu. Oke, tapi mungkin ada beberapa mungkin dari aslinya daerah mana itu? Tawangsari. Tawangsari ya, mungkin tetangga-tetangga Tawangsari mungkin ada beberapa yang udah mengasih tahu juga. Lambi ini, mulutnya nggak boleh kayak gitu lah. Itu kan pasti ada kan kayak gitu. Mungkin balik lagi asalnya, tapi memang harus sabar ya. Apalagi mudah-mudahan dengan sekarang udah Mama Seko itu dia juga ada yang ditakutin lah kasarannya juga. Nggak boleh ngomong jorok gitu ya, kan harus stop gitu kan itu. Dan makanya harus ngomong-ngomong juga dia itu harusnya udah sekolah ya, udah waktu sekolah apa gimana sih? Kalau umur dia itu ya kelas 4 SD lah, 4 SD 5 SD. Cuma karena nggak dia putus sekolah kan dari kelas 1. Kemarin saya dengar itu kelas 1 nggak sampai. Oh gitu. Jadi emang nggak sekolah kan gitu. Dia maunya keluar dianya sendiri kali ya. Mungkin karena lingkungan atau gimana kan kurang tahu juga. Saya belum pernah nanya-nanya ke arah situ sih. Cuma kita nggak mau flashback ke belakang sih. Kita ke depannya lah, kita ke depannya maunya gimana. Terus sebulan di sini tuh dia udah minta sekolah terus beneran. Setelah sama Mas Eko? Iya. Malah minta sekolah minta terus? Sekolah di sini. Terus? Mau ikut anak saya TK malah. Nah, umur 11 tahun masuk TK kan ya lucu nanti malah ini kan. Telatnya berapa tahun ya? Jadi lucu nanti ya. Gitu. Terus gimana? Apa? Ya ini berjalan kita les dulu lah. Kita les baca tulis kan. Nanti kalau udah bisa baca tulis lanjut ke kejar paket kan gitu. Kalau masuk di sekolah umum kan juga umurnya udah segitu jadi susah juga kan. Berarti agak sedikit emang agak terlambat ya dia ya. Kita berproses lah untuk lebih baik itu kita berproses terus lah. Benar-benar berarti emang Mas Eko ini harus sabar banget ya ngadapin ya, biarpun mama ibaratnya udah kayak dianggap anak malah ya itu si Hasan ini ya. Yang butuh perhatian khusus sebenarnya kan gitu ya. Kalau kita lihat sedikit kadang kan mungkin agak tatapannya apa mungkin agak, kalau orang tahu kan kasar meteni Hasan itu ada kayak something lah ada sedikit kurang mungkin ya, tapi setiap kekurangannya dia malah lebih mempunyai kelebihan khusus ya kan, bisa ngendang otodidak ya. Kalau yang saya lihat itu daya ingatnya itu sebenarnya tajam. Dia itu. Karena mungkin dia nggak bisa baca tulis, jadi kan dia mengandalkan daya ingat kan. Daya ingat sebenarnya daya ingat dia itu ya melebihi seumuran dia malah. Daya ingat sama kalau kita lihat kalau dia megang benda megang apa sih kan, penciuman. Penciumannya kalau kita lebih. Perhatiin itu ya kan. Jadi dia tahu, oh ini harum enak wangi, oh ini bagus, oh ini enggak, kayak gitu-gitu. Mungkin dari situ kali ya dia belajar ya Hasan itu ya. Terus apa ya? Ya mengenali sesuatu kan dia cuma ingat-ingat doang, mengenali sesuatu atau mungkin gambar lah atau mungkin kontaknya orang itu kan cuma dari gambar dia, karena dia nggak bisa baca kan. Itu juga tahu semua kontak teman-temannya itu tahu. Iya, juga nggak keliru. Sempat kadang tobrut itu tahu loh, apa anak kecil gitu. Tobrut toket brutal apa lagi nih. Padahal nggak tahu dia. Taunya dia itu cewek cantik itu tobrut. Oh gitu, cuma taunya cewek cantik tobrut, tapi artinya kepanjangannya nggak tahu. Kadang kita yang dewasa aja mendengarkannya malah justru kebalik ya kan. Kok bisa tahu ya kan itu tobrut itu kalau kepanjangannya sebetulnya toket brutal gitu. Tapi itu Hasan malah nggak tahu ya. Nggak tahu, taunya cewek cantik tobrut nyebutnya dia. Makanya kalau di jalan ketemu cewek gitu tobrut gitu. Pada ketawa ya kan gitu loh, padahal nggak tahu sebenarnya anaknya kan gitu. Gitu. Oke. Terus tadi ada tetangga juga ya kan ngasih kayak undangan apa open BO. Aku denger tuh tadi ketawa loh. Bisa ke situ-situ gitu loh. Arahnya apa mungkin karena mungkin kayaknya teman-teman lingkungan ngasih tahu gitu kali ya. Ya nggak tahu, kalau dulu kita juga nggak berani berandai-andai tahu. Dulunya seperti apa, terus lingkungannya seperti apa, kita nggak mau menggambar ke arah sana. Kita berprosesnya ke depan aja kan gitu. Jadi ya positif ya kita sebisa mungkin lah mengasih pemahaman itu. Iya. Kita kasih pemahaman. Jadi kalau
Kalau dia paham nanti udah jalan sendiri. Oke. Kan gitu. Makanya tuh mungkin buat dulur-dulur ya kan, nggak selamanya ya kan, orang tuh jangan pernah mengejudge ya kan buruk dari luarnya. Belum tentu ya ternyata kekurangannya dia yang di luar itu ternyata dia berbakat. Banyak. Ya kan, banyak bakat, bisa main musik ya, dia bisa main kendang. Malah aku sendiri nggak bisa loh main kendang itu. Ini denger-denger lagi, kalau saya dengernya itu orang tuanya Hasan itu malah apa, ustadz ya atau sama guru apa gimana itu? Ya itu pengajar di SMP Tawangsari sana. Oh. Jadi ya guru, Guru ya agama maksudnya? juga. Guru agama? Iya. Bayo, guru agama itu? Guru agama. Oke. Dan, keluarga besarnya Hasan itu sebenarnya kan ya taat beragama semua. Taat beragama semua ya, dia itu orang tua yang baik-baik lah katanya kan. Ya sempat di pondok juga. Hasan Sempat itu di kan, pondok sempat di Hasannya? pondok beberapa Wah, bulan iya. juga kan kemarin. Tapi Oke. ya nggak tahu, itu juga proses sudah lama juga kan, sebelum ke sini kan juga saya nggak ada juga yang nggak tahu ya. terlalu Tahu, masuk Pak, nanya-nanya masuk, ke situ nanya-nanya. kan, kita nggak sampai ke situ. Iya benar. Berarti intinya sekarang Mas Eko tuh ibaratnya udah menemukan, biarpun ibaratnya maaf ya kan, kalau mobil bobrok, beli mobil bobrok, saatnya untuk membenarin. Benerin. Iya kan, nah mesinnya Ya, sedikit- dibenerin, sedikit bodinya lah. diperbaikin, kan begitu. Kita poles sedikit demi sedikit kan gitu. Nah, Ya ya. kita berproses terus lah, kita apa ya, kalau mengarahkan sebenarnya kita juga nggak terlalu mengarahkan dia. Iya, iya, iya. Jadi ya, kita berjalan cuma ya kasih pemahaman dikit-dikit lah. Jadi pemahaman. semua kembali ke dia. Iya benar. Nantinya jadi apa, nantinya jadi seperti apa, ya tergantung dia sendiri. Iya. Tapi kalau saya lihat ya, dia ada di bidang entertainment nih sepertinya, kayak dia pinter ngendang, dia suka-suka ke acara campur-campur sari, nyanyi juga kan. Reok juga bisa. Nah, itu anak sebetulnya bakatnya banyak gitu, talentanya oke juga. Jadi mungkin kalau misalkan saran nih, kalau boleh kita tinggal ngikutin aja itu, ini anak mau kemana sih? Iya. Ya kan, dari kita situ. kita tuh sebisa mungkin cuma kasih ruang, Ya, kasih ya, ruang ya, buat ya. dia, terus kita kasih apa ya, support dia ke arah situ ya. Udah, sebenarnya itu semua muncul dari Hasan sendiri. Oke. Kita nggak pernah ngajarin, kita nggak Iya. pernah mengarahkan, kita cuma Bener, kasih bener. kesempatan, kasih ruang aja. Oke. Ya. Jadi ya emang murni dari Hasan, itu semua dari Semua dari Hasan. Hasan ya kan, kita cuma ngasih yang terbaik kayak kan, sebetulnya yang ini gini, ini yang jelek jangan diikutin, ini yang bagus lanjutin kan, seperti itu aja. Ya sambil kan, gitu. berproses Om. Jadi Iya. kita tuh biasanya habis perform ketika kita jalan pulang itu ya udah di situ kita arahinnya. Oh, yang ini tadi terlalu kasar, nanti jangan dipakai lagi. Ya kita Oke. memberitahunya seperti itu. Jadi Iya, nggak iya, iya. nggak bisa langsung wah dari awal kita arahkan nanti kamu gini-gini nih, enggak. Iya, iya, iya. Kita ngalir aja, kita ngalir sedikit-sedikit gitu. Ya, yang penting kan ada poin-poinnya, Ada mana yang prosesnya, bagus ya kan, iya. terus prosesnya juga harus semua tuh diikutin ya, diawasin lah kasarnya kan kayak gitu. Ya kita ngawasinya dari jauh. Om. Nggak berani terlalu masuk ini, Pak. Tapi sebetulnya harus balik lagi ketegasan sih, kalau misalkan emang oke, orang kan kadang orang kalau sekolah kan bangku 2, kamu mau duduk yang kanan apa yang kiri, kalau yang tengah kan jeblos. Iya. Ya kan harus tegas, kamu kemana, kamu gini ya kan, itu kadang harus di apa ya, tunjukin gitu loh, jadi biar nggak leta-lete, nggak bingung dia melarinya kemana, jadi malah tetap susah orangnya diaturnya, nanti kan takutnya seperti Iya, kalau iya, bisa kita- emang harus Ya kita mengalir, kita nggak terlalu kenceng, juga nggak terlalu kendor sih sebenarnya Iya. kan gitu. Kita juga ya di tengah-tengah aja lah. Nah, Jadi sambil berjalan sambil berproses, ya nanti kita lihat ke depannya seperti apa gitu aja. makin sukses yang tadinya mungkin makin jelek kan, gitu. Mudah-mudahan tetap makin sukses dong. Kalau udah sukses kan mungkin masa lalu, emang orang tuh punya masa lalu, semua orang pasti bakal ada punya keburukan ya, mungkin dari keburukannya mungkin di daerahnya dia atau gimana ya, tetap support ya. Mungkin kalau dengar wah dulu di pasar ya kan, Dulu di pasar, ya, minta-minta pedagang-pedagang itu kan, teman Minta-minta. saya ada juga yang jualan di pasar Tawangsari sana. ah, Ya kemarin sempat ketika saya bikin story sama dia kan, loh anak itu kok di situ kan gitu, dia kaget juga. Tawangsari sini kan jauh sama jauh. gitu.
kok beberapa hari beberapa waktu kok nggak lihat di pasar kan gitu. Itu udah saya bilangin, oh dia udah di sini dari lebaran kemarin, saya bilang gitu ya. Oh sekarang di situ toh. Dia cerita itu, oh, setiap hari itu mainnya di pasar. Terus kadang ya minta-minta sama pedagang-pedagang itu kan gitu. Cuma saya nggak terlalu menelisik terlalu jauh juga. Ya udahlah itu kemarin. Iya itu kan masa kemarin-kemarin yang udah Hasan sendiri juga nggak ingat paling kan iya, gitu. Besok kalau udah gede kan juga nggak ingat. Nggak tahu ya. Nggak tahu ingat apa enggak. Pasti dulu kayak kalau kita tahu kan dari tetangga-tetangga omongan, wah itu dulu emang bener-bener itu anak ya kan preman lah kasarannya mungkin bisa ngomong kayak gitu. Itu dulu anak apa kan, anak yang mungkin kere lah apa mungkin jelek minta-minta itu tadi. Pasti mungkin mudah-mudahan sih nggak ada tetangga-tetangganya yang mungkin tahu buruknya dia seperti itu dulu. Nah sekarang kalau udah bisa ngendang, nyanyi, nah di situ kadang tuh nggak selamanya buruk ya kan. Orang tuh kalau emang hidupnya kalau mau jadi ibaratnya mau sukses itu pasti emang apalagi di entertainment dia emang harus dasarnya itu kita pernah hidup keras. Iya. Jadi tuh anak kalau misalkan jadi pun nggak manja.